Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan, Republik Tiongkok. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Jepang memiliki lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir lautan Pasifik di timur benua Asia. Istilah kepulauan Jepang merujuk kepada 4 pulau besar, dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan, dan cocok untuk pertanian, industri, serta permukiman. Daerah yang curam berbahaya untuk dihuni karena risiko tanah longsor akibat gempa bumi, kondisi tanah yang lunak, dan hujan lebat. Oleh karena itu, permukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. Gempa bumi berkekuatan rendah dan sesekali letusan gunung berapi sering dialami Jepang karena letaknya di atas lingkaran api Pasifik di pertemuan 3 lempeng tektonik. Gempa bumi yang merusak sering menyebabkan tsunami. Setiap abadnya, di Jepang terjadi beberapa kali tsunami. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang adalah gempa bumi Chetsu 2004 dan gempa bumi besar Hanshin tahun 1995. Keadaan geografi menyebabkan Jepang memiliki banyak sumber mata air panas, dan sebagian besar di antaranya telah dibangun sebagai daerah tujuan wisata. Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127,614 juta orang, perkiraan 1 Februari 2009. Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya dan bahasa, dengan sedikit populasi pekerja asing. Di antara sedikit penduduk minoritas di Jepang terdapat orang Korea Zainichi, Tionghoa Zainichi, orang Filipina, orang Brasil Jepang, 90, dan orang Peru Jepang. Pada 2003, ada sekitar 136.000 orang Barat yang menjadi ekspatriat di Jepang. Kewarganegaraan Jepang diberikan kepada bayi yang dilahirkan dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Jepang, ayah berkewarganegaraan Jepang yang wafat sebelum bayi lahir, atau bayi yang lahir di Jepang dengan ayah, ibu tidak diketahui tidak memiliki kewarganegaraan. Suku bangsa yang paling dominan adalah penduduk asli yang disebut suku Yamato dan kelompok minoritas utama yang terdiri dari penduduk asli suku Ainu dan Ryukyu, ditambah kelompok minoritas secara sosial yang disebut Burakumin. Pada tahun 2006, tingkat harapan hidup di Jepang adalah 81,25 tahun, dan merupakan salah satu tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. Namun populasi Jepang dengan cepat menua sebagai dampak dari ledakan kelahiran pasca perang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Pada tahun 2004, sekitar 19,5% dari populasi Jepang sudah berusia di atas 65 tahun. Perubahan dalam struktur demografi menyebabkan sejumlah masalah sosial, terutama kecenderungan menurunnya populasi angkatan kerja dan meningkatnya biaya jaminan sosial seperti uang pensiun. Masalah lain termasuk meningkatkan generasi muda yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki keluarga ketika dewasa. Populasi Jepang dikhawatirkan akan merosot menjadi 100 juta pada tahun 2050 dan makin menurun hingga 64 juta pada tahun 2100.
Pakar demografi dan pejabat pemerintah kini dalam perdebatan hangat mengenai cara menangani masalah penurunan jumlah penduduk. Imigrasi dan insentif uang untuk kelahiran bayi sering disarankan sebagai pemecahan masalah penduduk Jepang yang semakin menua. Fenomena Akiya yang jumlahnya meningkat, memperlihatkan rumah-rumah kosong tak berpenghuni, yang kadang sudah hampir roboh karena lama tidak ditinggali. Akiya dalam bahasa Jepang berarti rumah kosong. Akiya adalah rumah-rumah yang telah ditinggalkan atau tidak ditempati. Akiya memang lebih banyak terdapat di daerah pedesaan, atau mungkin di area liburan di Jepang. Namun kini, Akiya menjadi lumrah ditemui di kota besar di Jepang. Di kota besar seperti Osaka, misalnya kini ada 874 rumah Akiya yang hampir runtuh pada September 2022. Jumlah ini meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Rumah dibiarkan membusuk karena berbagai alasan, terkadang karena perselisihan warisan, dan terkadang karena pemiliknya tidak memiliki atau bersedia mengeluarkan uang untuk menghancurkan rumah lama tersebut. Secara keseluruhan, survei 2018 perumahan dan tanah Jepang yang dilakukan setiap 5 tahun mencatat, ada 8,49 juta rumah yang tidak ditinggali di Jepang, gabungan jumlah Akiya dan rumah kosong yang masih dirawat pemiliknya. Meningkatnya jumlah Akiya menjadi problematika tersendiri bagi Jepang. Sehingga, ada upaya dari pemerintah Jepang untuk menarik warganya menjadi penghuni Akiya. Belum lama ini, pemerintah Jepang baru saja menawarkan program yaitu pemberian uang kepada keluarga yang bersedia pindah dari ibu kota Tokyo sebesar 1 juta yen, $7.590 per anak. Uang tunai dibayarkan kepada keluarga yang memiliki anak di bawah usia 18 atau 18 tahun asalkan mereka masih duduk di bangku SMA. Walau tidak ada keterkaitan, namun perpindahan orang dari Tokyo yang padat ke area yang lebih jarang penduduknya, bisa jadi menambah pemakaian Akiya yang tersebar di area lain. Tidak hanya dibanderol dengan harga miring, pemerintah Jepang bahkan menawarkan insentif, keringanan pajak dan terkadang gratis untuk menarik orang-orang yang mau tinggal di Akiya. Gratis yang dimaksud, tidak berarti pembeli tidak mengeluarkan uang sama sekali. Biaya administrasi, komisi agen, dan pajak-pajak lain tetap ditanggung oleh pembeli. Belum lagi, biaya renovasi yang harus dikeluarkan. Namun, membeli Akiya tetap jauh lebih murah dibandingkan rumah baru yang dijual di Jepang. Untuk mempermudah akses para calon pencari maupun pembeli Akiya, pemerintah Jepang bahkan membuat Akiya Banks, sebuah website yang digunakan sebagai layanan informasi properti yang dijalankan pemerintah daerah. Hal ini mempermudah kebutuhan informasi bagi orang tertarik membeli rumah kosong dan pindah ke daerah pedesaan yang telah dipilih. Sebagai gambaran saja, satu rumah seharga 80.000 yen, $729, di kota Nagano adalah rumah bergaya tradisional Jepang yang luas dengan 8 kamar, kamar mandi yang baru saja direnovasi, dan pemandangan balkon pegunungan Nagano yang indah. Sementara itu rumah seharga 50.000 yen, $455, memiliki spesifikasi 7 kamar dengan taman yang luas. Rumah ini terletak di dekat sawah, yang pemandangannya bisa dinikmati dari kamar-kamarnya yang memiliki kamar mandi bergaya Jepang yang luas. Sebagian besar rumah-rumah ini kosong setelah pemiliknya meninggal atau pindah. Tren migrasi perpindahan dari desa ke kota, turut menyumbang jumlah Akiya di Jepang. Tsutsui Kazunobu, Profesor Studi Regional di Universitas Tottori Jepang menyebutkan, di 1960 rata-rata ada 39 rumah tangga per komunitas pedesaan di Jepang. Sementara pada 2015, jumlah itu menurun menjadi hanya 15 rumah tangga. Di Okutama, daerah yang berjarak 2 jam perjalanan kereta api ke arah barat dari pusat prefektur Tokyo, populasinya terdiri dari lebih 13.000 orang pada tahun 1960, periode saat ada perdagangan kayu yang menguntungkan. Namun setelah liberalisasi impor dan turunnya permintaan kayu pada tahun 1990-an, sebagian besar anak muda pergi ke kota. Kini, Okutama hanya memiliki 5.200 penduduk. Tetapi fenomena Akiya ini juga tak bisa dilepaskan dari permasalahan demografi penduduk Jepang.
Angka kelahiran di Jepang cenderung menurun sejak tahun 1970-an dan sensus resmi pemerintah 5 tahunan pada tahun 2018 menunjukkan dari 47 prefektur di Jepang, 37 diantaranya mencatatkan populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan sensus yang dilakukan pada tahun 1995. National Institute of Population and Social Security bahkan memperkirakan populasi Jepang diperkirakan akan menurun dari 127 juta menjadi 88 juta pada tahun 2065. Ini artinya akan makin sedikit orang yang membutuhkan rumah. Laporan tahun 2014 yang berjudul Local Extinctions, yang diterbitkan oleh Hiroya Masuda juga menyoroti bagaimana kemungkinan pada tahun 2040 nanti ada hampir 900 kota dan desa di seluruh Jepang akan mengalami risiko kepunahan, dan benar-benar menjadi kota mati. Tak heran Jepang menjadi negara yang memiliki tingkat vacancy rate, kekosongan properti, tertinggi dari 37 negara yang disurvei oleh Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Secara nasional, Jepang memiliki tingkat kekosongan 14%. Selain itu juga Akiya sendiri disebutnya sebagai permasalahan kaum muda yang tidak ingin tinggal di antara rumah kosong. Ada begitu banyak rumah kosong yang merusak lanskap yang semakin menghalangi peminat. Orang tak ingin tinggal di desa yang dikelilingi oleh rumah hantu, kata S1MCH Pronunciation Moran. Hal senada diungkapkan pula oleh Anthony Rous dari Hirosaki University yang menyebut kebanyakan Akiya berada di pinggiran kota atau daerah pedesaan harus membuat seseorang benar-benar siap untuk melakukan perjalanan jauh menuju tempat bekerja. Atau pilihannya adalah anak muda ini harus memiliki rencana untuk menghasilkan pendapatan dari tempat tersebut. Jika memang bersedia untuk menempati Akiya, pemohon pun juga harus berkomitmen untuk menetap di tempat tersebut secara permanen dan berinvestasi untuk memperbaiki bangunan yang mereka tinggali. S1MCH Pronunciation Moran juga menambahkan ada hambatan lain bagi kaum muda untuk kembali ke kehidupan pedesaan. Misalnya, kurangnya akses ke fasilitas dasar seperti rumah sakit dan toko serba ada yang akhirnya membuat orang pikir-pikir untuk tinggal di Akiya. Selain itu menurut salah satu ekonom Jepang di Institut Riset Nomura Jepang, NRI, Richard Ko, ada masalah cara pikir di masyarakat, bahwa membeli rumah bekas itu tidak menarik. Mereka lebih menyukai rumah sendiri yang baru dibangun. Faktor keamanan rupanya juga turut berperan. Akiya dianggap rapuh secara struktural karena dibangun sebelum amandemen Undang-Undang Standar Bangunan tahun 1981. Dalam amandemen undang-undang tersebut disebutkan, bangunan, setelah UU disahkan, setidaknya harus 5 kali lebih kuat, sehingga tahan terhadap kerusakan akibat gempa bumi.